Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kami untuk mempresentasikan makalah Maharatul Nubuwah yang bertema Maharatul Al-Kalam. Yang pertama, pengertian dari Mahara Al-Kalam. Kalam adalah pengucapan bunyi berbahasa Arab yang baik dan benar dengan makhrajnya. Sedangkan Mahara Al-Kalam ialah kemampuan untuk menggambarkan pikiran seseorang dengan menggunakan bahasa Arab terhadap lawan bicaranya. Jadi dapat disebutkan bahwa berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif yang memiliki fungsi untuk mengungkapkan ide, pikiran, serta perasaan secara lisan kepada lawan bicaranya dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran Maharatul Al-Kalam. Tujuan yang utama diberikan pembelajaran Maharatul Al-Kalam adalah pelajar agar mampu berbicara atau berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasa Arab. Tujuan Maharatul Al-Kalam menurut Hasan Syahadah adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar pelajar merasakan dan terbiasa dengan zauq atau cita rasa bahasa Arab ketika mengungkapkan suatu ungkapan berbahasa Arab. Yang kedua, melatih spontanitas pelajar dalam mengungkapkan kata. Yang ketiga, melatih eksplorasi pelajar terhadap sebuah ungkapan atau peristiwa. Yang keempat, melatih daya simak terhadap kata ungkapan yang dikemukakan lawan bicara. Yang kelima, membicarakan pelajar untuk mengungkapkan ungkapan yang jelas dan bermakna. Sedangkan menurut Yusuf dan Anwar dalam bukunya berjudul Metodologi Pengajaran Agama, tujuan Mahara Al-Kalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, melatih lidah pelajar agar terbiasa dengan fasih dalam berbicara dalam bahasa Arab. Yang kedua, terampil dalam berbahasa Arab mengenai kejadian apa saja dalam masyarakat dan dunia internasional apa yang ia ketahui. Yang ketiga, mampu menerjemahkan percakapan orang lain lewat telepon, radio, televisi, tape recorder, dan lain-lain. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta dan menyenangi bahasa Arab dan Al-Quran sehingga timbul kemauan untuk belajar dan mendalaminya. Penjelasan yang seterusnya adalah prinsip dan strategi pengajaran Mahara Al-Kalam. Agar dalam belajar kalam terjalin dengan baik, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, hendaknya guru memiliki kemampuan yang tinggi dalam keterampilan ini. Yang kedua, memulai dengan suara-suara yang serupa antara dua bahasa, antara bahasa pelajar dan bahasa Arab. Yang ketiga, hendaknya pengajar memperhatikan tahapan dalam pengajaran kalam seperti memulai dengan lafaz yang mudah dimulai dari satu kalimat, dua kalimat, dan seterusnya. Yang keempat, memulai dengan kosakata yang mudah. Yang kelima, memfokuskan di bagian keterampilan berbicara. Yang pertama dengan cara mengucapkan bunyi yang makhraj yang baik dan benar. Yang kedua, membedakan antara harokat panjang dan pendek. Yang ketiga,
mengungkapkan ide-ide dengan cara yang benar serta memperhatikan kaidah tata bahasa yang ada. Keempat, melatih siswa bagaimana memulai dengan mengakhiri pembicaraan dengan benar. Yang terakhir, yang keenam, memperbanyak latihan-latihan. Sedangkan menurut Ahmadi dan Aulia dalam buku metodologi pembelajaran bahasa Arab, strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran maharah al-kalam agar tercipta pembelajaran yang kompleks, penuh makna, dan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tingkat pemula, yang pada tahap yang utama adalah ulang ucap. Teknik ini untuk melatih siswa untuk mendengar lalu menirukan pengajar mengucapkan kata-kata bahasa Arab, dan siswa baik perseorangan maupun kelompok mengucap dan mengulang-ulang kata tersebut. Yang kedua adalah lihat dan ucapkan atau unzur wahul. Pengajar menyiapkan alat peraga seperti benda atau gambar untuk diperhatikan kepada siswa. Benda atau gambar tersebut diperhatikan satu persatu kepada siswa agar mereka menyebutkan dalam bahasa Arab. Yang tahap ketiga adalah model dialog atau al-ibhar. Pembelajaran berbicara pada pemula masih terbatas pada penghafalan model-model dialog bahasa Arab yang baik, di mana dalam dialog tersebut terdapat ungkapan-ungkapan dalam yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tahap keempat adalah tanya jawab atau al-su'al wal al-jawab. Pada tahap ini, dengan cara ini pengajar dapat memberikan pertanyaan lalu dijawab oleh para siswa. Dalam menjawab, siswa dapat mempelajari memilih kata, mengembangkan kalimat, serta menyampaikan ide gagasan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai variasi. Contoh, pengajar menunjuk salah satu siswa untuk menanyakan suatu pertanyaan kepada temannya. Lalu siswa tersebut melaporkan jawabannya kepada pengajar. Dengan cara ini, sistem tanya jawab dapat terjadi secara 3 arah. Yang kelima, tahap melengkapi kalimat atau ikmal al-kalimat. Pengajar menyebutkan sebuah kalimat, siswa melengkapi kalimat itu. Untuk tingkat menengah, pada tahap yang pertama untuk tingkat menengah adalah apa yang kamu lakukan atau madhatama. Strategi ini lebih cocok untuk latihan mengungkapkan perasaan pribadi. Pengajar meminta pelajar apa yang akan dia lakukan jika dia melihat atau berada dalam sebuah situasi tertentu yang diberikan oleh pengajar. Yang strategi kedua adalah apa komentarmu atau madzatakul. Strategi ini juga lebih cocok untuk latihan mengungkapkan perasaan pribadi. Pengajar meminta para pelajar untuk mengungkapkan hal yang ia pikirkan tentang suatu tema atau situasi tertentu yang pengajar telah berikan. Yang strategi ketiga, pertanyaan berantai atau al-as'ilah al-musalsalah. Sebelum mengajar, pengajar harus memberikan beberapa pertanyaan kepada pelajar. Jawaban dari pertanyaan itu mereka akan diminta untuk mengungkapkan kembali menjadi sebuah kesatuan cerita sistematis yang enak didengar. Sebelum itu, pengajar harus merancang serangkaian pertanyaan terlebih dahulu yang jawabannya akan membuahkan sebuah cerita yang utuh. Yang keempat, reka cerita gambar atau tabir musawar. Para pelajar bisa dipancing berbicara melalui stimulus
gambar ataupun gambar berseri. Sebelum itu, pengajar harus mempersiapkan gambar benda tertentu seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, mobil, dan sebagainya. Para pelajar diminta untuk mengamati berbagai gambar tersebut, kemudian mereka diminta untuk menginstruksikannya secara lisan. Yang kelima, membuat ikhtisar atau talqis al-nas. Pengajar menceritakan sebuah teks, sedangkan para pelajar mendengarkannya. Setelah selesai mendengarkan, mereka diminta untuk meringkasnya dan menceritakan apa yang mereka dengarkan secara lisan. Yang keenam, tahap dramatisasi atau al-masrahiyah. Melalui strategi ini, pengajar dilatih untuk mengekspresikan perasaan dan pemikirannya dalam bahasa lisan. Dengan bermain drama dapat membantu meningkatkan kemampuan berbicara si pelaku. Ketiga adalah untuk tingkat lanjut. Tahap yang pertama adalah mengarang lisan atau tabir syafawi. Yang kedua, bercerita atau surat al-qisas. Yang ketiga, wawancara atau muqabalah syahsiyah. Yang keempat, diskusi atau munaqasyah. Yang kelima, debat aktif atau masalah yang timbul dalam aktivitas mahro al-kalam. Dan di sini ada beberapa masalah dalam pembahasan mahro al-kalam. Yang pertama adalah siswa grogi dalam berbicara, yang dikarenakan seperti khawatir melakukan kesalahan, takut dikritik, khawatir kehilangan muka, sedikit malu. Yang kesalahan kedua adalah tidak ada bahan yang untuk dibicarakan. Yang ketiga, kurang atau tidak adanya partisipasi atau respon dibalik dari siswa lainnya. Yang keempat, merasa tidak biasa berbicara bahasa asing. Peniur memberikan solusi untuk pengajar dalam menghadapi masalah tersebut, yaitu yang pertama adalah bentuk kelompok. Dengan membentuk kelompok, siswa dapat lebih leluasa berbicara serta dapat mengurangi rasa grogi saat siswa disuruh maju di depan kelas. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan menyesuaikan dengan level bahasa atau kemampuan siswa. Yang ketiga, pengajar bisa membuat topik atau tugas yang menarik. Yang keempat, pengajar memberikan instruksi. Yang kelima, pengajar tetap mengusahakan siswa untuk menggunakan bahasa target yang dipelajari. Sebelum kami akhiri, kami akan memberikan contoh dari salah satu metode, yaitu metode ulang ucap. Dan saya akan memberikan contoh dari mufradat. Takhoyaban artinya tidak hadir, dan disitu diulang berapa kali sampai benar-benar hafal. Takhoyaban artinya tidak hadir. Takhoyaban artinya tidak hadir. Takhoyaban artinya tidak hadir. Takhoyaban artinya tidak hadir, tidak hadir, tidak hadir. Yang mufrad yang kedua adalah sya'ura. Sya'ura artinya merasa. Sya'ura artinya merasa. Sya'ura artinya merasa. Sya'ura artinya merasa. Merasa. Sya'ura artinya merasa. Bahasa Arabnya sya'ura. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.